Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Tetap semangat, ceria, dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013, yaitu teks pidato persuasif. Disimak terus ya materinya. Pada materi ini, agenda pembelajaran yang akan kita bahas adalah demi mengetahui dan memahami yang pertama, pengertian teks pidato persuasif, yang kedua, karakteristik atau ciri-ciri teks pidato persuasif, yang ketiga, mengidentifikasi dan menyimpulkan sebuah isi dalam teks pidato persuasif. Kemudian yang keempat, kita memahami dan mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu mengetahui dan memahami beberapa metode dalam berpidato. Materi dari pengertian apa itu pidato persuasif, maka sebelumnya kita harus mengetahui sebenarnya berpidato itu apa. Nah, berpidato merupakan bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan, pikiran, pembicara atau yang menyampaikan pidato tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapat reaksi langsung dari pendengar. Nah, orang yang berpidato disebut sebagai orator. Maka, berpidato merupakan kegiatan di mana dilakukan oleh seorang atau seseorang atau disebut sebagai orator. Dia menyampaikan tentang suatu hal di depan banyak orang dan merupakan sebuah bentuk komunikasi satu arah. Ketahui apa itu kegiatan berpidato? Maka dapat kita ketahui salah satu jenis pidato yang kita pelajari pada materi kali ini yaitu pidato persuasif. Pidato persuasif adalah persuasif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membujuk secara halus yang bertujuan supaya menjadi yakin. Maka, pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak atau membujuk audiens atau pendengar untuk mengikuti keinginan orator. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menyimpulkan teks pidato persuasif. Nah, dalam sebuah pidato persuasif biasanya ada 5 isi, yaitu berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan. Yang pertama adalah gagasan. Apa itu gagasan? Gagasan adalah sesuatu, baik itu hasil pemikiran, usulan, keinginan, dan harapan yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengarnya. Lebih lanjut, gagasan tersebut akan dilengkapi dengan fakta, data, informasi, dan pendukung lainnya yang diharapkan dapat memperjelas gagasan dan sekaligus meyakinkan calon pembacanya. Kemudian yang kedua ada pikiran. Pikiran adalah gagasan atau proses mental, di mana bagaimana seseorang berpikir atau proses yang sama dengan pemahaman, kesadaran, gagasan, dan imajinasi seseorang tentang suatu hal. Kemudian pandangan. Pandangan bisa diartikan sebagai cara berpikir seseorang tentang sesuatu yang menurutnya benar, tidak benar, atau kurang benar. Kemudian yang keempat ada arahan. Arahan adalah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Yang kelima ada pesan. Pesan dalam pidato persuasif adalah apa yang diinginkan oleh orator. Biasanya berupa keinginan orator atau pembicara terhadap pendengar dengan maksud agar pendengar melakukan hal yang diinginkan oleh orator. Yang selanjutnya yaitu menyimpulkan atau mengambil intisari suatu teks pidato persuasif. Kenapa suatu teks pidato persuasif perlu disimpulkan? Karena pandangan orator dalam sebuah teks pidato persuasif terkadang disampaikan secara tersirat. Bagaimanakah langkah-langkah menyimpulkan teks pidato persuasif? Yang pertama, kita harus menyimak dan mendengarkan pidato persuasif secara seksama. Kemudian yang kedua, kita mencatat informasi penting. Yang ketiga, meringkas informasi penting tersebut. Dan yang terakhir, menyimpulkannya. Sebenarnya
isi atau kesimpulan dari pidato persuasif itu apa. Materi selanjutnya yaitu struktur teks pidato persuasif. Ada 3 struktur dalam pidato persuasif, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan ada terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama salam pembuka, yang kedua ucapan penghormatan, yang ketiga ucapan syukur. Kemudian pada bagian isi juga dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada pernyataan masalah, yang kedua argumen, yang ketiga arahan atau ajakan. Lalu di bagian akhir yaitu penutup juga terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama kesimpulan, kedua permohonan maaf, dan yang ketiga salam penutup. Kita ketahui bahwa struktur teks pidato persuasif tadi terbagi menjadi 3. Bagian pertama yaitu pembukaan. Pembukaan terdiri juga dari 3 bagian. Yang pertama salam pembuka. Salam pembuka pasti terletak pada bagian awal teks pidato dan menjadi awalan atau pembukaan pidato. Contoh dari salam pembuka adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kemudian bagian kedua dalam pembukaan adalah ucapan penghormatan. Biasanya ucapan penghormatan ini dimulai dari penyebutan orang dengan jabatan tertinggi yang hadir dalam kegiatan pidato hingga orang dengan jabatan yang dianggap lebih rendah. Contohnya adalah sebagai berikut pada saat kegiatan pidato dilakukan pada lingkungan sekolah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, dan yang saya cintai serta saya banggakan teman-teman seperjuangan. Bagian ketiga dalam pembukaan adalah ucapan syukur. Ucapan syukur ini ditunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul dan menghadiri acara pidato tersebut. Yang selanjutnya ada isi pidato. Isi pidato merupakan bagian penting karena mengandung inti dari hal atau sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan oleh orator atau pembicara. Pada bagian ini akan dijelaskan secara detail dan jelas mengenai hal apa yang akan disampaikan kepada pendengar. Isi pidato ini terdiri dari yang pertama pernyataan masalah, yang kedua argumen, yang ketiga ajakan atau pesan. Dalam sebuah pidato persuasif terdiri dari 3 isi. Pernyataan masalah adalah awalan atau pengenalan mengenai masalah apa yang akan diterangkan atau dijelaskan oleh sang orator dalam pidatonya. Kemudian yang kedua berisi argumen. Argumen adalah gagasan, pendapat, pikiran seseorang atau seorang orator yang dituangkan dalam pidato. Yang ketiga adalah ajakan atau pesan, yaitu keinginan orator agar dilakukan oleh pendengar semuanya, dituangkan dalam pesan atau ajakan dalam isi pidato. Kemudian yang ketiga ada bagian penutup. Penutup merupakan bagian akhir dalam sebuah pidato dan terdiri dari kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Kesimpulan dalam penutup pidato berisi ringkasan isi pidato yang diringkas oleh pembicara. Kemudian yang kedua, permintaan maaf. Sang orator biasanya meminta maaf kepada audiens apabila kata-kata yang disampaikan atau materi yang disampaikan menyinggung perasaan dari audiens atau pendengar. Kemudian bagian ketiga adalah salam penutup, bagian akhir dan paling akhir dalam pidato. Contoh salam penutup adalah sebagai berikut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu unsur kebahasaan dalam pidato persuasif. Yang pertama ada penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif yaitu kalimat yang bermakna subjek melakukan predikat. Nah, ada contohnya ya di sini. A. Aini membaca buku di perpustakaan. Aini sebagai subjek dan membaca sebagai predikat. Kalimat Aini membaca buku di perpustakaan mengartikan bahwa Aini sedang benar-benar melakukan predikatnya, subjek melakukan predikat yaitu membaca. Kemudian kalimat kedua yaitu B. Sulaiman menggembala kambing. Sulaiman sebagai subjek dan menggembala sebagai predikat. Kalimat Sulaiman menggembala kambing mengindikasikan bahwa subjek tengah melakukan predikat. Lalu kami mengerjakan tugas dengan teliti. Kami sebagai subjek mengerjakan sebagai predikat
Kemudian kalimat kami mengerjakan tugas dengan teliti mengindikasikan bahwa subjek benar-benar melakukan predikat. Itu disebut sebagai kalimat aktif. Yang kedua yaitu penggunaan kata tugas. Kata tugas adalah kata yang tidak dapat membentuk kata lain tanpa proses afiksasi. Proses afiksasi adalah proses pengimbuhan, ditambahkan pada awal, akhir maupun tengah. Kemudian ada 5 bentuk kata tugas. Yang pertama preposisi atau kata depan, di, ke, dan dari. Kemudian ada konjungsi atau kata sambung dan serta, dan masih banyak lagi. Ada artikula kata sandang, contohnya si dan sang. Ada interjeksi atau kata seru, contohnya hai, halo. Ada partikel, yaitu kah dan lah. Contoh dari kata tugas preposisi atau kata depan adalah sebagai berikut. Budi pergi ke pasar, Aini sedang di kelas, dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari penggunaan kata tugas konjungsi adalah sebagai berikut. Ainun dan Budi tengah membaca buku. Luli tengah menyetrika baju dan mencuci pakaian. Kemudian ada kalimat artikula si dan sang. Contohnya, sang kancil tengah mencuri pepaya. Yang selanjutnya yaitu interjeksi. Interjeksi atau kata seru. Hai, apa kabar? Halo, bagaimana kabarnya? Kemudian contoh dari partikel, kerjakanlah, sebutkanlah, dan lain sebagainya. Kebahasan teks eksposisi yang selanjutnya yaitu yang ketiga, penggunaan kosakata emotif. Kosakata emotif merupakan kosakata yang berhubungan dengan emosi, entah itu suka, cinta, gembira, sedih, bahagia, menyayangi, bangga, dan lain sebagainya, dan perasaan, dan bisa membuat orang tersulut emosi kala mendengar atau membacanya. Contoh di sini, ayo, wahai pemuda harapan bangsa, kita songsong masa depan yang lebih cerah untuk nusa dan bangsa kita. Di sini mengandung kosakata emotif semangat, sehingga yang membaca atau yang mendengar akan ikut semangat. Jadi dalam teks pidato persuasif ada yang dinamakan kosakata emotif yang bertujuan untuk membuat orang tersulut emosi kala mendengar atau membacanya. Yang keempat ada penggunaan kosakata bidang ilmu atau kata teknis, yaitu suatu kata yang dipakai dalam bidang keilmuan tertentu. Contohnya kata kajian bidang hukum, ada kasus, delik, pidana, perdata, dan lain sebagainya. Kata kajian bidang pertanian ada humus, terasering, insektisida, dan lain sebagainya. Lalu kata kajian bidang ilmu ekonomi, neraca, ekspor, impor, debit, kredit, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya kosakata teknis. Silakan kalian baca atau kalian cari sendiri kata kajian bidang ilmu tertentu yang merupakan kata teknis. Yang selanjutnya, unsur kebahasaan nomor 5, menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Contohnya di sini, aku, sinonim katanya atau persamaan katanya yaitu saya. Melihat, sinonim kata atau persamaan katanya memandang. Senang, sinonim kata atau persamaan katanya yaitu bahagia. Kompetisi, sinonimnya atau persamaan katanya yaitu lomba, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua juga mengandung antonim. Apa itu antonim? Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi bisa disebut antonim itu lawan kata ya. Nah, di sini ada contohnya. Rajin, antonimnya atau lawan katanya malas. Surga, antonim atau lawan katanya neraka. Atas, antonim atau lawan katanya bawah. Mahal, antonim atau lawan katanya murah. Jadi masih banyak lagi, ini hanya sebagian kecil contoh. Yang selanjutnya adalah unsur kebahasaan yang keenam dan ketujuh. Keenam ada kata benda konkret dan abstrak. Apa itu kata benda konkret? Kata benda konkret adalah kata benda yang ada bentuk fisiknya, bisa disentuh, bisa diraba, bisa dilihat. Contohnya yaitu meja, kursi, manusia, binatang, dan yang lainnya. Kemudian kata benda abstrak, tidak ada bentuk fisiknya namun dapat dirasakan. Contohnya ilmu, kebahagiaan, kesedihan, harapan, dan lain sebagainya.
Yang ketujuh yaitu unsur kebahasaan proses nominalisasi, pembentukan kata benda, yaitu pembentukan nomina dari kata lain, yaitu penambahan awalan, contohnya pedagang, awalan pe, kemudian penambahan akhiran, timbangan, asal katanya timbang lalu ditambahkan akhiran an, legalitas, legal ditambahkan itas, individualisme, individual ditambahkan isme. Kemudian penambahan awalan dan akhiran, kekayaan, kemudian kata awalnya kaya dan akhiran an, awalan berhasil sebagai kata utamanya ya, dan diakhiri oleh an, pertunjukan, per sebagai kata awal, kemudian tunjuk sebagai kata dasarnya dan an sebagai akhirannya. Kemudian materi kita yang terakhir pada video kali ini yaitu metode berpidato. Ada 4 metode berpidato. Yang pertama metode impromptu atau spontanitas, yaitu metode berpidato dengan tidak ada persiapan. Biasanya dilakukan pada acara yang mendadak atau darurat. Kemudian ada metode menghafal, yaitu metode yang kebalikan dari metode spontanitas atau impromptu, yaitu metode yang sangat dipersiapkan. Biasanya metode menghafal dilakukan dengan cara menghafal terlebih dahulu naskah pidatonya, kemudian disampaikan pada sebuah acara yang memang biasanya sudah direncanakan dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu metode naskah, yaitu berpidato dengan cara membaca naskah pidato. Seorang orator yang menggunakan metode naskah, di depan ia membaca sebuah naskah pidato di hadapan halayak umum. Kemudian metode ekstemporan, yaitu berpidato dengan mengandalkan kemampuan berbicara, hanya mencatat poin-poin penting dalam pidato, kemudian dia mengembangkannya dengan kemampuan berbicaranya. Baik, alhamdulillah kita telah berada di akhir video. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih karena telah menyimak dengan sangat baik. Be your best for everything. Teruslah mencari ilmu dari mana saja ya. Jangan cepat mudah puas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.